Ketiga, ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pembiayaan pada Bank Syariah beserta resiko-resikonya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Nurul Muti Harnita dan teman saya Melinda Widiawati. Yang pertama ada fitur mudharabah yang dimana bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema akad mudharabah. Lalu bank sebagai investor atau pemilik dana atau sahibul mal menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana suatu kegiatan usaha. Bank menanamkan dananya sebesar 100% hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati sebelumnya. Misalnya, bank memiliki bagian nisbah 70% dan nasabah 30%. Lalu jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu yaitu kerugian usaha nasabah ditanggung oleh bank. Maksimal sejumlah pembiayaan yang diberikan kecuali kerugian tersebut muncul sebagai akibat kecurangan dan kelalaian nasabah. Maka dalam konteks nasabah lalai yang dapat mengakibatkan kerugian usaha, maka nasabah ikut menanggung resiko kerugian. Selanjutnya ada mekanisme pembiayaan melalui skema syirkah. Dapat dilihat gambar skema di atas. Maka proses pembiayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan skema akad musyarakah. Yang kedua, bank sebagai investor atau pemilik dana atau sahibul mal menanamkan dana kepada nasabah dan juga bertindak sebagai penanam dana dalam suatu kegiatan usaha. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati sebelumnya sesuai dengan kontribusi dana masing-masing pihak. Yang keempat, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, kerugian usaha ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing dana yang ditanamkan dan diinvestasikan para pihak. Lalu ada akad murabahah seperti yang di atas, yaitu beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan dari jual beli yang disepakati bersama. Adapun cara pembayaran yang dengan jangka waktunya disepakati bersama. Itu menunjuk ke skema selanjutnya, itu adalah nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk kepemilikan suatu barang. Kemudian bank memberikan keputusan menggunakan skema jual beli tangguh kepada nasabah. Ini ketentuan mengenai jenis dan kualitas barang, harga, keuntungan bank, dan sistem pembayaran disepakati bersama antara bank dan nasabah. Sebagian bank masyarakatnya adanya uang muka, sebagian uang tanda, jadi akan kepemilikan barang dimaksud. Lalu yang ketiga, bank kemudian menghubungi supplier untuk mendapatkan barang yang diminta nasabah. Lalu yang keempat, bank kemudian dikirim kepada nasabah beserta dokumen yang terkait transaksi atau barang lainnya. Lalu yang kelima, barang kemudian diterima oleh nasabah berikut dokumen yang menyertainya. Lalu yang keenam, nasabah melakukan proses pembayaran kepada bank. Lalu selanjutnya ada pembiayaan salam. Skemanya dapat dilihat di atas. Berdasarkan pada skema tersebut, maka praktek salam mensyaratkan adanya ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memasang barang kebutuhan konsumsinya. Pembeli yang melakukan pemesanan barang ini disebut sebagai muslim. Di sini, pembeli memberikan penjelasan secara detail mengenai jenis dan karakteristik barang yang dipesannya. Yang kedua, pembeli atau muslim kemudian membayar tunai barang pesanannya kepada penjual atau muslim. Yang ketiga, penjual kemudian membuat atau mencarikan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan mengenai jenis dan karakteristik barang yang dipesan. Dan yang terakhir, setelah selesai dikerjakan, maka barang itu kemudian diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya ada pembayaran istisna seperti skema yang di atas, yaitu yang pertama, pemesan atau mustahni memesan barang kepada produsen atau usahani. Itu jenis, karakteristik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli barang disepakati antara pemesan dan produsen. Lalu yang kedua, pemesan barang itu disepakati oleh kedua belah pihak dengan menggunakan skema akad istisna. Lalu yang ketiga, pemesan melakukan pembayaran kepada produsen secara tidak tunai kepada produsen. Di sini pemesan bisa hanya membayar uang muka saja kepada produsen, sedangkan sisanya akan dilunasi secara tempo atau cicil. Kelima, barang yang sudah diselesai dikerjakan kemudian dikirim ke konsumen sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati.